Calekan Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Teh Yanti. Sekarang kita akan meneruskan tahapan-tahapan selanjutnya, yaitu tentang motorik halus tahapan menulis. Bunda Yanda, kemarin Teteh sudah berikan tentang tahapan menggambar untuk anak usia dini. Nah, hari ini Teteh akan lanjutkan dengan memberikan tahapan untuk menulis angka dan huruf. Bunda Yanda, ini sudah siap, sudah tersedia di sini buku dan spidol. Tapi untuk anak jangan sekali-kali memakai spidol. Bunda Yanda cukup menggunakan pensil, satu anak, satu buku, satu pensil, karena ini untuk sampel saja buat Bunda, buat portofolio nanti ke depan, supaya Bunda Yanda punya pegangan, ya. Nah, di sini Bunda Yanda untuk tahapan yang pertama yaitu kita akan melakukannya dengan membuat garis, ya. Itu untuk khusus untuk tahapan angka kita buat dari garis dulu, ya. Jadi Bunda Yanda, ketika kita mau menulis mau menulis angka atau huruf, itu yang harus dahulu diperhatikan adalah tahapan dulu, ya. Untuk tahapan pertama yaitu membuat garis miring kanan. Mungkin Bunda Yana bertanya kenapa tidak membuat garis lurus dulu, karena garis lurus itu identik dengan angka 1. Jadi kita ngambilnya dari garis lurus dulu, kita kasih jarak paling sedikit ini 5, seperti ini 5 atau 4 ya Bun. Nah, di sini sudah masuk ke tahapan 1, dan ini kenapa tidak pakai garis petak, ini sengaja mempercepat anak untuk menulis selanjutnya, konsentrasinya lebih bagus. Kalau dari tahapan menggambar itu tangannya lepas, itu masih tahapannya masih biasa, kalau di saat kita melakukan tahapan motorik halus menggambar, ini kan besar, jadi leluasa anak itu. Walaupun sama tahapannya garis miring kanan, tapi untuk menulis ini sudah cukup konsentrasi kepada anak. Anak sudah cukup konsentrasi di saat melihat dan menulis. Di saat anak melakukan motorik halus tahapan membentuk, ini harus betul-betul belajar konsentrasi dan rapi Bun, seperti ini. Mungkin dulu Bunda sering sekali di saat membuat contoh motorik halus tahapan menulis itu suka memakai titik, kasih tanda titik seperti ini, titik seperti ini paling tidak boleh Bun ya, karena anak ketergantungan terus. Dan kenapa pakai kenapa Teteh itu melakukan ini pakai langsung ke buku, tidak buku petak, atau karena pakainya buku garis-garis ini untuk mempercepat anak-anak belajar menulis abjad ataupun angka ya Bun ya. Jadi ini belajar, kita hanya memberi contoh segini saja Bun, yang depan aja untuk garis. Nah, selanjutnya anak nanti mengikuti garis yang di atas seperti ini Bunda. Nah, ini kalau kalau waktunya itu cukup, bisa 1 jam atau setengah jam, Bunda bisa 1 lembar itu bisa silahkan isi, anak-anak bisa silahkan bereskan. Pada aslinya sih tidak seperti ini. Biasanya kan awal tahun ajaran itu kita ngasih contoh seperti ini aslinya anak mau.
apa ya, jadi enggak ngikutin apa yang kita contohin, tidak rapi. Tapi biarlah Bunda nggak usah harus menyuruh anak bikin seperti kita ya. Nah ini bisa Bunda selesaikan atau bisa anak-anak selesaikan sampai habis satu lembar satu kali pertemuan. Kapan satu sudahnya mau sampai ke pertengahan, misalnya sudah beres mau segini. Kalau waktunya masih ada, ini bisa dilanjutkan sampai selesai. Tapi kalau misalnya anaknya itu sudah mulai uring-uringan, sudah tidak mau dilanjutkan, Bunda jangan terlalu mengikuti kemauan hati Bunda. Di kegiatan raga main itu biasanya ada 3 atau 4 kegiatan, salah satunya adalah motorik halus, dan di saat Bunda itu anak-anaknya mulai berkeluh kesah, Bunda bisa mengalihkan kegiatan yang lainnya seperti merobek atau mewarnai dan lain sebagainya. Nah, nanti kalau misalnya belum beres, Bunda bisa dialihkan kembali anak-anak kita ke tempat ke motorik halus yang utama, yaitu menulis ya Bunda ya. Bunda Yanda, ini di sini motorik halus itu, motorik halus menulis ini sebetulnya tidak boleh mengulang kembali ya Bun, apabila anak-anak kita itu hasilnya itu jelek, berantakan ataupun acak-acakan, biarlah itu dilanjut ke tahapan yang lain Bunda ya. Jadi kita jangan sampai hari ini tahapan motorik halus menulisnya itu garis miring kanan. Besok jangan sampai Bunda mengulang lagi motorik halus menulisnya itu ke garis kanan lagi. Tapi Bunda harus melanjutkan kembali tahapan yang lainnya. Apa tujuannya? Tujuannya adalah supaya anak-anak tidak merasa tertinggal, tidak merasa minder juga. Beberapa bulan kemudian nanti juga insya Allah anak itu akan mengikuti apa yang kita sarankan sesuai dengan tahapan yang kita berikan. Nah, ini Bunda Yanda, ini tahapan pertama untuk motorik halus menulis, cukup dengan garis miring kanan ya. Nah, Tete ingatkan kembali, tolong hilangkan titik-titik yang menjadi tanda bantu di sini supaya tidak ketergantungan kepada anak itu sendiri. Kedua, supaya tidak minta tolong kepada gurunya untuk terus-terusan dibantu menulisnya atau kepada orang tuanya. Tahapan menulis ini cukup diberikan dalam seminggu itu 2 kali, bisa Senin hari sama Kamis ya. Bunda Yanda, alhamdulillah 1 lembar ini sudah beres untuk tahapan pertama menulis angka ya Bun ya. Yang kedua adalah tahapan menulis angka, yaitu garis miring kiri. Jadi ngambilnya ke sini Bun. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini salah satu contoh tahapan kedua nanti diberikan kepada anak seperti, dan anak melanjutkan tulisan yang dikasih contoh sama gurunya. Bunda Yana ya. Dan ini harus penuh sampai 1 lembar kalau sesuaikan dengan kondisi anak itu sendiri. Ya, kita selesaikan bersama-sama di sini. Jangan lupa garis ini lewati 1 garis bulan.
Bunda Yanda, pernahkah punya masalah di saat mengajarkan menulis angka kepada anak-anak? Nah, nanti Bunda Yanda bisa kasih kita share. Kalau yang memang susah menulisnya, Bunda, ini ada 3 tahapan memegang tangan anak ya. Nanti akan dibicarakan di akhir tahapan ini cara-cara mengajari anak untuk menulis lebih baik lagi. Alhamdulillah, ini sudah selesai tahapan kedua. Seperti ini Bunda, itu menulis garis miring kanan, garis miring kiri. Sekarang kita lanjut ke tahapan yang ketiga, yaitu baru mengenalkan, yaitu ini bukan angka 1, tapi ini garis lurus ya. Seperti ini, garis lurus kepada anak. Malah dari awal juga kita bukan mengenalkan gambar atau bentuk, kita mengenalkan garis saja. Identik, kalau kita menyebutnya itu angka, pasti identiknya dengan angka 1. Makanya kita ajari dengan garis dulu. Ini sama juga, lewati 1 garis ya. Semua guru-guru yang ada di PAUD ini biasakan kita harus punya portofolio pembelajaran buat anak, karena kita supaya ngajarnya itu terarah, nggak sembarangan kita ngajar gitu. Jadi mulai kognitifnya, nilai moral agamanya, kognitifnya ya, motorik halusnya juga. Jadi kita lebih tenang mengajar anak, tidak sembarangan. Nah Bunda Yanda, ini masuknya bukan ke kognitif, karena kita yang ditampilkan adalah ini motorik halusnya. Nah menulis kayak menulis angka, menulis huruf itu bukan ke bahasa Bun, tapi lebih ke motorik halus ya. Kalau sudah membaca baru ke bahasa. Kadang-kadang Bunda Yanda itu mungkin kewalahan juga dengan anak-anaknya saat meminta tolong. Anak 1, anak 2 ini minta tolong juga gitu, mau membuat angka huruf. Kadang kita juga anak belum bisa sampai ke sana. Makanya Bunda jangan terlalu jauh mengajarkan, yang paling dasar dulu, karena anak usia dini itu rentan sekali Bunda. Dari mulai sarafnya seperti ini, udah hampir beres ya Bun. Ini adalah tahapan ketiga dari tahapan motorik halus angka. Nah, alhamdulillah ini udah beres. Lanjutkan Bunda Yanda, sekarang masuk ke tahapan menulis angka, yaitu tahapan 4 yang akan dilanjutkan dengan membuat garis vertikal dan horizontal.